Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan permasalahan gizi di negara berkembang tentang stunting. Dengan beranggotakan saya sendiri, Agus Gunawan, dan Melati Setia. Untuk konten yang kami bacakan terdiri dari 4. Yang pertama, masalah gizi yang dihadapi. Yang kedua, prevalensi masalah gizi. Yang ketiga, tantangan. Yang keempat, rencana strategis pemerintah. Masalah gizi yang dihadapi akan dibacakan oleh Melati. Masalah gizi yang dihadapi perawakan pendek atau shortness atau lebih dikenal dengan istilah stunting merupakan keadaan tinggi badan atau TB seseorang tidak sesuai dengan umurnya. Penentuan ini dilakukan dengan cara menghitung skor indeks tumbuh badan menurut umur atau garis miring TBU. Seseorang dikatakan stunting jika skor indeks TBU di bawah 2 standar deviasi atau bisa disebut dengan SD. World Health Organization atau WHO menganggap stunting adalah masalah kesehatan masyarakat karena prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun pada tingkat global 20%. Berdasarkan berbagai data stunting pada anak, diketahui bahwa stunting sering dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang atau biasa disebut dengan negara berkembang. Salah satu penyebab kejadian stunting adalah kurangnya asupan gizi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk yang kedua, prevalensi masalah gizi. Berdasarkan prevalensi secara global, terdapat sebanyak 22,9% atau 154,8 juta anak balita dengan kasus tersebut dan menjadi 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di tahun 2017. Kondisi tersebut terpusat di negara miskin 35,2% dan negara berkembang 22,4%. Yang tersebar di Asia dengan prevalensi 52% dan Afrika 39%. Kondisi demikian kebanyakan ditemukan di negara berkembang dari kedua benua, di mana dari 80 negara dengan kasus tertinggi, 4 diantaranya merupakan negara berkembang, yakni India 48%, Pakistan 42%, dan Nigeria 41%, dan Indonesia 37,% menurut tahun 2007. Tantangan dalam implementasi konvergensi adalah masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena masih belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh mengenai program pencegahan stunting. Hal ini karena informasi yang terlambat diperoleh, terputusnya informasi sosialisasi para staf yang datang saat sosialisasi, serta kondisi demografi wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab untuk beberapa daerah tertentu.
Ekosektoral juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya fungsi Bapeda sebagai koordinator dalam konvergensi. Penyebab lainnya dalam implementasi konvergensi yang belum optimal ialah belum diperolehnya juklak dan juknis dalam melaksanakan program saat penelitian dilakukan sehingga daerah belum tahu langkah untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, daerah juga perlu pendampingan dari pusat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hambatan lainnya ialah belum adanya penyediaan basis data yang sama yang diperlukan agar konvergen dalam sasaran program. Rencana strategis pemerintah. Untuk targetnya yang pertama ibu hamil. Yang pertama pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin. Yang kedua suplementasi tabel tambah darah. Sasaran yang kedua ada ibu menyusui dan anak berumur 0 sampai 23 bulan. Yang pertama promosi dan konseling menyusui. Yang kedua promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Yang ketiga, tata laksana gizi buruk akut. Yang keempat, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut. Yang kelima, pemantauan pertumbuhan. Target yang ketiga ada remaja dan wanita usia subur. Itu akan diberikan suplementasi tabel tambah darah. Target yang keempat ada anak yang berumur 24 sampai 59 bulan. Ada yang pertama itu tata laksana gizi buruk akut, yang kedua pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, yang ketiga pemantauan pertumbuhan. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.